Halaman yang ke-8, yaitu pasal yang ke-8. Nabi juga Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di pasal yang lalu kita sudah sama-sama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepantasnya anak-anak kita kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita harus juga mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladul adib, wahai seseorang anak yang beradab, kama yajibu alaika an tu'azzima rabbaka subhanahu wa ta'ala, sebagaimana wajib atas engkau memuliakan Tuhan engkau Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajibu alaika aidan, maka wajib atas engkau juga an tu'azzima nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam. Wajib juga kita memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga diwajibkan untuk mengagungkan dan memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tamla'a qalbaka bi mahabbati, dan memenuhi hati engkau dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Artinya betul-betul penuh perasaan kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Hatta tuhibbahu aktsara min mahabbatika liwalidayka wa li nafsika, sehingga engkau bisa mencintai Nabi Muhammad lebih daripada cinta engkau kepada orang tua engkau dan kepada diri engkau. Jadi kalau bisa kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad itu melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Li'annahu alladzi 'allamana dinal Islam. Jadi kenapa kita harus cinta, penuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad sampai melebihi cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada diri kita? Karena baginda Nabi Muhammad adalah yang mengajarkan kita agama Islam. Jadi berkat baginda Nabi Muhammad kita tahu tentang Islam. Agama kita Islam berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus cinta kepada baginda Nabi Muhammad melebihi dari segala apapun. Wa bisababihi arafna rabbana, dan dengan sebab baginda Nabi Muhammad kita bisa mengetahui Tuhan kita. Jadi dengan berkat baginda Nabi Muhammad kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Wa farraqna bainal halali wal haram, dan dengan sebab baginda Nabi Muhammad kita bisa membedakan yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Jadi semuanya itu dengan berkat baginda Nabi Muhammad. Wa li'anna Allah ta'ala ahabbahu, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai baginda Nabi Muhammad. Jadi Allah saja mencintai baginda Nabi Muhammad, apalagi kita hambanya, hamba Allah harus betul-betul cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Faja'alahu afdalan nas, maka Allah menjadikan baginda Nabi Muhammad ini adalah manusia yang paling afdol, manusia yang paling mulia. Jadi sepaling mulianya manusia adalah baginda Nabi Muhammad. Al-insan wal kamil Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sempurna itu adalah sayyidul wujud baginda Nabi Muhammad. Wa sayyarahu qudwatan lana fil akhlaqi wal adabi. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad adalah suri teladan bagi kita fil akhlaqi wal adab, di dalam akhlak dan di dalam adab. Jadi kita, panutan kita, ikutan kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi dalam
masalah akhlak dan masalah adab. Idza ahbabta nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau cinta kepada baginda Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, fattabi'hu fi siratih, kemudian kita ikuti baginda Nabi Muhammad, kita ikuti perjalanannya, kita ikuti sejarahnya baginda Nabi Muhammad, wa'mal binasaihi, dan kita amalkan nasihat-nasihat baginda Nabi Muhammad, litanala mahabbatallahi wa ridhah, supaya kita mendapatkan cintanya Allah dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, kemudian kita ikuti baginda Nabi Muhammad, kita amalkan nasihat-nasihat daripada baginda Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, ketika kita mencintai Allah, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketahuilah katakanlah wahai Rasulullah, apabila engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni daripada dosa-dosamu. Jadi kita harus mengikuti daripada baginda Nabi Muhammad supaya kita mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita diampuni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan menuju Allah itu satu aja jalannya, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang ada yang bertanya, bagaimana cara supaya mampu menjadi orang yang mutaba'ah, mampu menjadi orang yang mengikuti Rasulullah. Jadi mengikuti Rasulullah, mutaba'ah dengan Rasulullah itu tidak akan pernah dilakukan tanpa adanya pengenalan, tanpa adanya cinta. Pada umumnya orang itu kalau dia mau mengikuti orang yang dia cintai, maka dia harus mengenal kepada orang yang dia cintai. Maka bohong ketika orang mengatakan cinta tapi tidak kenal sama yang dia cintai. Umpamanya kita cinta sama seorang perempuan, tapi kita tidak tahu siapa perempuan itu, di mana rumahnya, tidak kenal sama perempuan itu. Bohong kalau kita cinta kepada perempuan itu. Jadi modalnya cinta ini adalah pengenalan dulu. Begitu juga dengan baginda Nabi Muhammad. Jadi sebelum cinta kepada baginda Nabi Muhammad, kita harus kenal siapa baginda Nabi Muhammad, kita hafali nasab daripada baginda Nabi Muhammad, sejarah-sejarah daripada baginda Nabi Muhammad, maka akan tumbuh cinta kepada beliau. Nah, karena itu mari kita setelah kita pulang daripada majelis ini, kita sama-sama berniat, insya Allah kita berusaha sekuat tenaga kita untuk lebih giat membaca daripada sejarah baginda Nabi Muhammad supaya kita kenal. Kemudian setelah kenal kita akan cinta, dan setelah cinta baru ada tumbuh mutaba'ah atau pengikutan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena prosesnya seperti itu. Cinta itu tidak akan pernah ada tanpa adanya pengenalan, dan mutaba'ah, pengikutan, tidak akan pernah terjadi tanpa adanya cinta. Jadi kalau ada pengikutan secara mutaba'ah langsung kepada baginda Nabi Muhammad tapi tidak ada cinta, itu namanya mutaba'ah secara terpaksa. Itu bahasa kitanya ngikuti hawa nafsu aja, tidak betul-betul mutaba'ah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau
ngikuti hawa nafsu itu tidak bakalan lama, tidak bakalan istiqomah. Jadi makanya seseorang ketika dia lompat langsung mutabaah kepada baginda Nabi Muhammad, tidak mengikuti daripada sesuai tangga tadi. Yang pertama kan pengenalan, setelah kenal cinta, setelah cinta mutabaah. Tapi kalau langsung mutabaah kepada baginda Nabi Muhammad itu pincang kakinya, naik tangga jatuh karena tidak mengikuti sesuai tangga tadi. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Jadi apabila kita ingin mutabah kepada baginda Nabi Muhammad, kita harus kenal dulu siapa baginda Nabi Muhammad. Kemudian setelah kenal timbul cinta, setelah cinta baru kita mengikut kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi ini penting sekali bagi yang ingin istiqomah, ingin mutabaah, istiqomahnya mutabaah kepada baginda Nabi Muhammad. Hendaknya kita mencintai Nabi Muhammad. Cinta tidak akan pernah tercapai tanpa adanya pengenalan. Bahasa peribahasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi ikutilah sunnah karena cinta, bukan karena ikut-ikutan. Jadi cinta betul-betul daripada di dalam hati kita. Almar'u ma'aman ahab. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu daripada mengikuti dan menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan beliau sebagai suri teladan kehidupan kita, dan juga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang betul-betul ikhlas mencintai Nabi Muhammad dan memberikan kita kemampuan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, kita kenalkan kepada anak-anak kita baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian pasal yang ke-9, adabul manzil, adab di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja, kurang lebihnya mohon maaf.